Selamat datang di YouTube TJL. Kali ini kita akan membahas suka duka dosen perantau. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, dulu pertama kali di Unpad ini cukup banyak dosen-dosennya itu dari Jawa. Dulu di awal-awal Unpad itu berdiri. Kemudian lama ya di awal-awal berdiri itu masih banyak yang dari Jawa ya, karena kan di sini mungkin sumber daya kurang gitu ya. Terus semakin Unpad maju gitu, semakin banyak lah perekrutan itu setelah sudah banyak sarjana segala macam, banyak dari sini ya. Termasuk saya itu ya dari sini lah begitu ya. Kemudian mulai tahun berapa gitu ya, belum lama lah gitu. Ketika rekrutmen itu sudah tingkat nasional, tampaknya itu polanya kembali seperti di awal. Cuma kalau di awal kan mereka mulai dari nol ya. Kalau sekarang sudah ada nih, udah ada universitasnya, ada fakultasnya, udah banyak segala macam. Dan karena kalau dulu karena kurang orang, kalau sekarang karena perkembangan, ternyata sebagian adalah dari perantauan. Nah, kali ini saya ditemani oleh 3 orang dosen yang berasal dari luar Kalimantan Barat. Yang pertama Pak Pram asalnya ada dari Kalimantan Selatan. Kemudian Bu Ita dari Jawa Timur. Terus ada Pak Man dari Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau saya tadi bicara dengan mereka ini sekarang sebenarnya melakukan migrasi. Dan saya di salah satu karya saya kan bidang mobilitas penduduk yang migrasi ya, kerja migran. Nah, cuma kalau penelitian saya banyak pekerja migran yang dari sini ke luar negeri gitu kan. Nah, sekarang pekerja migran itu ada juga yang dari antar provinsi. Nah, sekarang ini pekerja migran antar provinsi. Cuman bedanya gini, kalau di luar negeri itu, kalau pekerja migran ya umumnya itu ada level yang no skill. Kalau yang high skill itu disebut expatriate. Nah, jadi misalnya saya pernah jadi expatriate di luar, misalnya gitu ya. Nah, ini expatriate-nya di Kalimantan Barat gitu. Kalau untuk gajinya juga, masa expatriate tuh gaji dasar. Ini baik ya kita, jadi terkait itu ya, pasti kan ketika berpindah ke tempat yang kita tidak pernah sebelumnya bertempat tinggal, pasti ada sesuatu lah penyesuaian gitu ya. Baik, kita mulai dari Bu Ita dulu. Gimana Ibu? Belum lama kan datang, udah berapa bulan di sini Ibu? Masih baru kan? Saya dari bulan Agustus, jadi mungkin masih 1,5 bulan ya, Kalimantan Barat. 1,5 bulan. Jadi Ibu dulu dari tepatnya daerahnya Dari Bojonegoro, Jawa Timur. Bojonegoro. Dulu S2, S1-nya gimana? S1-nya saya di Jombang. Jombang, ya. Kemudian S2-nya merantau ke Yogyakarta. Oh, jadi merantaunya sudah 2 kali itu ya. Yang satu merantaunya masuk di Jawa. Yang sekarang merantaunya di seberang Jawa. Nah, coba sekarang ceritakan sedikit apa tuh suka dukanya. Namanya kita merantau kan pasti itu berpindah dari satu tempat asal ke tempat yang lain ya Bu. Iya. Apalagi kalau di sini nih Pontianak ini baru pertama kan di sini. Otomatis yang pertama kali membuat kami shock itu kan pasti ada culture shocknya ya Bu ya. Ada sesuatu hal yang berbeda dari tempat kami dulu. Apa tuh misalnya? Kalau di Pontianak ini misal ada pemahaman yang dulu ternyata setelah kita sampai di sini itu berbeda. Kita lihat dulu itu kalau di Kalimantan kan kebanyakan orang Dayak gitu kan. Wah, itu orang bukan orang katanya. Sering mungkin gitu ya. Ternyata setelah sampai di Pontianak, ternyata sama aja dengan Surabaya. Kelebihannya kalau di Pontianak ini nggak macet, nggak seperti di Surabaya. Kita pun dia di pusat kota kayak gitu. Terus bayangan saya waktu itu Pontianak ini kan jauh dari jangkauan kami dan belum pernah terpikirkan kalau kami akan di sini. Gitu. Pertama kali siapa yang nggak kenal, kemudian bagaimana nanti ketika kami di sana. Tapi ternyata setelah hal-hal tersebut tidak kita bayangkan, tapi langsung kita jalani aja. Ternyata itu ada aja jalan dari Allah misal. Saya pertama kali di sini itu langsung dihubungin teman, di bookingkan penginapan. Temannya tuh teman di fakultas ini atau gimana? Enggak, waktu itu pas waktu S1. Oh, ada teman S1 di sini tinggalnya. Oh, oke. Sebenarnya beliau itu tinggalnya di Mempawah. Oh, iya. Tapi
beliau bersedia membookingkan tempat di sini. Kemudian tanya kami itu keperluannya apa. Ya. Akhirnya waktu itu mobilitas kami yang nggak punya sepeda motor misalnya. Terus kemudian ternyata ada orang yang bersedia meminjamkan sepeda motor ke kami yang waktu itu jadi kebutuhan kami gitu. Akhirnya ternyata semuanya itu jadi mudah kayak gitu. Kemudian sama lingkungan baru misalnya di Jakarta. Ternyata setelah masuk, alhamdulillah rasa kekeluargaan di hutan itu terjalin dengan sangat baik. Jadi kami itu mudah untuk beradaptasi gitu. Sukanya seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Dia ada yang bikin terkejut gitu kan. Ternyata tidak seperti itu gitu kan. Ya berarti itu mungkin kita itu kadang ada ketakutan tersendiri yang sebelum kita tahu gitu ya. Tapi ternyata setelah kita tahu, setelah kita menjalani, biasa aja. Penting kita itu berani melangkah terus berpikiran positif. Nah ini jadi saya dulu pernah ngomong dengan tukang bakso. Dia dari Jawa. Dari sama seperti ibu ini yang bayangin dia tentang Pontianak seperti apa. Kalau dia bilang, mukanya banyak kata orang, katanya banyak orang apa segala macam. Kencet sekali saya di sini, Bu. Lalu sekarang kamu ngomongnya apa ke teman sana? Sama, Bu, saya mengulang cerita dari rumah. Kenapa? Supaya jangan rame-rame, Bu, dia kesini, saya banyak. Ternyata ada cerita persaingan di sana. Oke, sekarang Pak Pram gimana? Coba S1, S2-nya ceritakan dulu. Kalau saya dulu dari S1 sampai S2 di Brawijaya Malang. S1, S2? Jadi lumayan lama. Bisa 9 tahun juga kan, dari Banjarmasin ke Malang dulu nih. Ya. 9 tahun, terus balik ke Banjarmasin lagi untuk kerja sekitar 2-3 tahun, baru ke sini. Oh gitu, jadi udah pernah di Banjarmasin? Kerja? Udah pernah kerja di Banjarmasin. Dosen juga atau? Dosen juga, Bu, di Politeknik. Oh oke. Kerja di situ, tapi kan kita beda ya posisinya sebagai non PNS. Waktu di Politeknik PNS gitu. Yeah. Dan ibaratnya juga di fakultas sipil, saya waktu teknik sipil, jadi kayak ngajar manajemen, ngajar kewirausahaan. Jadi lingkungannya berbeda ya. Dan mau riset juga, apain risetnya seperti itu gitu saya. Mau nemenin yang lagi nyemen bikin gedung juga agak susah untuk bisa melakukan. Tapi ya selama di Brawijaya juga udah terbiasa lah, jauh dari keluarga gitu, sudah ibaratnya udah mandiri, mau ngapain ya bisa lah, semuanya masih bisa gitu. Dan cowok juga kan, kalau cewek mungkin lebih sedikit lebih ruwet untuk mau kemana-mana ketika ngerantau gitu. Tapi kalau cowok berangkat aja, pulang nanti urusan nanti gitu. Tapi kalau udah karena sudah sampai di sini pun kan karena udah bawa keluarga gitu, jadi udah banyak pertimbangannya. Walaupun dari awal ke terimanya waktu itu sebenarnya tidak ada niatan beneran mau pindah sini. Niatannya adalah saya nemenin istri daftar CPNS, udah gitu dong. Oh jadi istrinya juga sekarang kerja sini? Istrinya nggak kerja, nggak keterima. Tapi malah saya ngelanjutin, saya cuma iseng buat ngetes, mau tahu hasil tesnya aja. Tapi ternyata karena keberlanjutan dan lanjut sampai pengumuman, jadi bingung mau dilanjutin apa enggak. Tapi karena udah kan optionnya keluarga sudah tahu nih, mau nggak mau saya nggak punya option untuk backup, mau nggak jadi itu nggak bisa, harus pindah. Ya udah ya, tapi secara penghasilan untuk kedepannya sih mau nggak mau harus memang diambil gitu, nggak akan bisa mau mundur mau tetap juga mungkin bisa tetap, tapi nggak akan lama bertahan dengan salary waktu itu karena udah punya istri gitu. Jadi makanya ya udahlah, kita emang harus udah alurnya merantau seperti ya. Merantau lagi itu. Kok milihnya Pontianak? Karena satu pulau atau tuh pulau, tapi kayak kemarin itu saya optionnya kan di Banjarmasin ada Labuan Mangkurat, ya, ada Palangkaraya, ada Unpar, ya, di Unmul di Balikpapan ada Unmul, di sini ada Untar. Tapi secara saya searching secara peringkat sih cuman Untan dan Unlam yang ibaratnya bersaing untuk yang terbaik di Kalimantan itu. Dan saat itu seharusnya sih secara logika saya Unlam nih, tapi nggak ada formasinya, Bu. Oh, nggak ada formasi. Nggak ada formasinya gitu. Terus kita main secara probabilitas dari formasi, kayaknya yang paling gede adalah Untan. Itu kan angkatan saya ada
18. Cukup banyak ya. Oh, angkatan saya waktu itu. Di manajemen berapa orang? 6, kita rata 6, 3 jurusan 6. Jadi ya masuk gitu, lanjut ternyata memang ada rezekinya di situ, ya udah Ya, oke. kayak di situ. Karena ini kan dari Kalimantan ya, artinya gimana? Kalau di sana kan orang Banjar banyaknya ya. Oh, di sini lebih multikultural lah. Lebih banyak macamnya. Bari macamnya, arti gimana? Ada culture shock atau gimana? Iya lumayan berbeda sih Bu. Kita kan di Banjarmasin sendiri kan lumayan sangat kental Islamnya ya juga. Ya. Sedangkan ya sama sih seluruh Indonesia ya banyak Islamnya, tapi kita kan karena di Pontianak khususnya lebih banyak lebih beragam gitu. Jadi juga harus banyak mentolerir juga. Ada beberapa yang saya kaget sangat ibaratnya sangat dirayakan ya kalau Imlek di sini. Jadi banyak iya. ya another day another holiday aja biasa aja gitu. Aja itu enggak ada yang merayakan banget tuh. Ya, kalau di sini kan gitu kan yang waktu cukup besar loh. Kedengaran gitu. Wah. Baru merasakan beberapa ibaratnya culture shocknya di situ. Dan kita di Pontianak harus diacungi jempol, kita sangat menghargai semua budayanya gitu. Mau budaya apapun ramai. Mau ulang tahun Pontianak kemarin kita tarik jepin. Nah, tarik jepin di Banjarmasin nggak akan ada yang kayak gitu Bu. Oh iya. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang mau nari-nari, nggak ada. Dan kalau memang nari ya orang memang penari yang akan tampil, udah gitu doang, nggak akan ada. Di sini kan ibadahnya pada saat tertentu. Semua pegawainya semuanya ikut. Oh gitu. Mau nggak mau ya akhirnya nari juga gitu. Padahal saya di Banjarmasin nggak pernah. Oh gitu ya. Nggak pernah mau. Oh gitu. Oh karena kulisan baru kali ya. Iya. Nggak, tapi pas itu kebetulan kami baru masuk itu kita giliran petugas upacara di Untan waktu itu. Oh gitu. Jadi kayak ya, karena udah jadi petugas upacaranya sekalian kita nari-nari bareng. Walaupun nggak tahu nari ngapain. Oke ya. Itu. Nah sekarang Papan gimana? Kok lari tuh? Kepot lari maksudnya migrasinya ke Pontianak gitu. Oh iya. Sebenarnya kalau bicara migran ini ya Bonis, itu lebih berat dibandingkan orang berpindah ke tempat satu ke tempat lain, apalagi saya jauh ya. Jadi yang lebih berat inilah daripada orang pindah agama. Sama sekedar belajar. Banyak itu. Pindah agama kan atau berdasar apa ini artinya apa? Ada pindah agama itu ada mempelajari apa? Migran itu kan bukan hal yang mudah. Jadi hal yang mudah yang pertama kita bicara tentang kebutuhan privat dan kebutuhan pribadi ya. Setiap hari kita mampu memenuhi kebutuhan itu. Ya. Dengan keterbatasan yang kita miliki, tentu harus lebih cerdik untuk mensiasati lah segala macam kebutuhan itu supaya kita itu tetap mampu untuk memenuhi kebutuhan itu yang pertama. Itu langsung bawa keluarga ya waktu Pertama belum. Saat ini itu belum. Kebetulan saya sebelumnya itu sering bekerja berpindah-pindah ya. Oh, jadi biasa migrasinya. Migrasi nggak bawa keluarga lah. Jadi berpindah-pindah karena saya sering membantu senior yang bekerja sama dengan kementerian selama 4 tahun itu saya yang bekerja di daerah terpencil mendampingi masyarakat saja di lokasi-lokasi yang sangat tradisional. Memang banyak suka dan duka yang saya alami selama berada di sini. Pertama kali saya datang ke sini, ini Kalimantan Barat ini baru saya mencari. Kalau di Kalimantan Timur itu sudah pernah. Kalimantan Timur itu pernah karena Kalimantan Timur lebih dekat daripada Kalimantan Barat kan. Oh iya. Ya, jadi kita hanya naik kapal bisa dengan Bisa gitu. kita bisa nyampe. Itu kalau sini wah mahal loh. Iya kan? Jadi Kalimantan Barat ini yang perjalanan paling jauh lah. Pengalaman pribadi saya, tetapi saya cukup
luar biasa lah di sini, karena memang karena di daerah kita juga itu penuh dengan keberagaman, banyak orang juga kan, orang beraya. Oh, di sana di NTB banyak orang Hindu. Oh, nice, okay, sana. Jadi NTB itu kan lumayan lah orang Hindu gitu. Jadi ritual keagamaan itu ya udah biasa lah kita gitu. Dengan berbagai kultur, culture masyarakat dari NTB itu, begitu pun juga di sini. Artinya saya sangat happy lah di sini. Walaupun di awal-awal itu ada banyak. Ya, bagaimanapun ya kita harus menyesuaikan diri dari keadaan ya. Dia sangat happy bisa punya. Kalau soal ilmu baru itu dimanapun bisa kita dapatkan, Bu. Ya. Tapi kalau untuk mendapat culture baru itu susah. Kecuali kita itu harus benar-benar mengimani setiap dinamika gitu, baik atau tidak. Gitu. Ya, tapi Bapak dulu kan pernah juga selain pekerjaan, tapi sebelumnya juga pernah bermigrasi. Sekolahnya dulu di mana berarti? Statusnya? Saya satunya di NTB juga, Bu. NTB. Pindah. Ya. Misalnya dari Awang dalam provinsi S2-nya? Itu saya di Jawa Tengah. Jadi juga di Jawa gitu kan ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ada satu hal kalau dia seorang bilang ya di dalam di mana bumi dipijat situ langit dijunjung. Itu gimana tuh Bapak Ibu memaknainya? Apakah selalu seperti itu atau bagaimana? Kalau saya sih tidak selalu seperti itu gitu. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Jelaskan kenapa saya tidak selalu seperti itu gitu kan? Katanya kan di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung. Gimana? Kalau gimana orang Jawa itu punya filosofis ya. Nah, jadi arti di situ kan kita harus bisa menyesuaikan diri, ya kan? Itu ya kan seperti itu aja. Iya. Dan saya sendiri gitu, kalau bermigrasi gitu, tapi tidak selalu. Betul, Bu. Kalau yang bagus ya, oke. Kalau tidak bagus, masa kita ikut-ikutan gitu. Jadi kalau menurut saya, enggak seperti itu. Betul, ya. Jadi culture shock, saya juga tidak, karena saya sudah membaca banyak ya di sana kayak gini loh. Lah, memang orangnya kayak gitu, masa kita terkejut? Enggak terkejut. Gitu loh. Nah coba sekarang gimana? Tapi saya lebih senang sini loh, Pak Pran. Ketika saya merantau ke Jawa itu, mau marah dalam berarti itu profesor itu mengajar itu pakai bahasa Jawa. Oh iya Kak? Di mana tuh Jawa? Bahkan kawan-kawan itu nggak perlu mau tidak bahasa Jawa itu. Oh, karena itu ya, karena di Jawa ya. Di Jawa gitu. Nah ini yang Jawa di daerah Jawa nari. Di Jawa juga. Kalau di Brawijaya masih bahasa Indonesia sih kalau di Brawijayanya nih. Karena ya mau nggak mau, walaupun banyak teman-teman kita yang dari Kalimantan Timur khususnya, banyak yang ke Malang, ke Jogja kan favorit nih ibaratnya. Jadi terpaksa mungkin ya para pengajar di sana itu ya mau nggak mau, walaupun ada keceplosan wes sakarepmu, tetap aja ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia tetap lebih dominan dibandingkan bahasa Jawanya. Oh betul. Nggak seperti yang Pak Man tadi, ada mungkin rada kental bahasa Jawanya dan gitu. kejawet banget ya gitu. Karena saya di Jawa Tengah. Itu lebih Jawa Timur itu lebih ini karena Multiban juga loh. Di Jawa Timur di tempat saya itu kebanyakan juga nasional, sudah jarang yang pakai bahasa Jawa. Soalnya kalau Surabaya itu kan sudah bahasanya agak kasar ya, udah Jawa kayak gitu. Untuk di Jogja itu kan kebalikannya. Itu kan orangnya bahasa Jawanya santun, halus, karya wiyata. Tapi kalau di dunia akademis kebanyakan juga pakai bahasa Indonesia. Tenaga pengajarnya kalau di setahu saya kan kami sering di UGM, lihat kemudian di UII atau di UIN itu semuanya banyak yang pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Jawa. Mungkin kalau di kasusnya di Pak Wandanian bahasan. Bahkan atas satu kampung di Jawa itu, kampung itu nggak ada terlalu jauh ya dari Kota Semarang. Kapan saya tuh nikah itu di kampung itu bisa bahasa Indonesia. Wow. Ini kalau pakai bahasa Jawa sama Uta pakai bahasa Jawa. Emang saya itu orang Bima kan. Kalah sama orang
orang Purworejo. Nama pingus tuh di sambutannya pakai bahasa Jawa. Saya bilang, bro kan bahasa Indonesia apakah bahasa Jawa? Mungkin karena dominan, mungkin karena Karena di desa ya, di desa tapi nggak tahu juga sih. pernah pakai apa ya dari situ? Nggak ada pernah tahu Jawa semua kan di desa. Di kampus, di kampus sih macam di kampus, kok banyak Jawa. Ya di Banyak enggak pendatang? nggak terlalu banyak sih. Karena Mesin baru dominan aja situ ya. ya karena Semarang itu kan orang lebih banyak itu pendatang kan. Oke, tapi sebenarnya dia juga belajar bahasa Jawa gitu. Namanya seleksa sih karena kita harus berusaha untuk memahami itu. Harus fokus untuk belajar. Oke, jadi artinya di situ kan apa namanya tadi ada hal yang bisa kita menyesuaikan diri, ya. Ada yang tidak perlu juga kita ikuti. Kalau saya seperti itu, saya tidak menjadi orang lain gitu ya, menjadi di negara di tempat lain lah ya, negara kalau saya negara lain itu tidak selalu saya harus menjadi orang situ gitu loh ya. Tapi kalau memang itu bagus, ya kenapa tidak? Tapi kalau tidak juga saya tidak. Itu sebenarnya itu tidak kalah susah, tidak juga dia tadi harus menerima semuanya gitu. Apalagi kita sudah dewasa kan ketika ke tempat itu kan. Nah sekarang, kebetulan tiga-tiganya kan pernah artinya kuliah di tempat lain. Sekarang di tempat. Apa perbedaan dan persamaan dari tempat kuliah dulu dengan di sini? Kemudian ngajarnya saya satuin. Nah, itu kan masing-masing di mana lah satunya kan masing-masing. Itu apa perbedaannya? Perbedaan dan persamaannya teman-teman gimana? Nah, kalau ke satu mungkin ya baiknya anaknya levelnya lebih tinggi lah ya tulis. Karena dari si input kan, artinya kan untuk besar. Kalau sini kan jauh di bawah itu inputnya. Tapi coba lihat bandingkan mana? Kalau di Brawijaya, Bukan Undip ya, Brawijaya. Pak. Oke, Brawijaya. Oke, Brawijaya lebih besar kan? Di Brawijaya tadi kan bahasa tadi satu udah kita komposisinya itu Bu yang dari Jawa Timurnya saja mungkin hanya sekitar 30-40% ya. Banyak pendatang. Pendatangnya banyak. Khususnya tadi Kalimantan Timur itu kayaknya semua anak karena Kalimantan Timur juga banyak pendatangnya ya dari Jawa juga. Jadi kayak Kembali. kamu kuliah SMA di sini kuliahnya akan ke Jawa. Malah dibalikin lagi ke Jawa lagi. Akhirnya memang banyak yang keturunan Jawa walaupun nama-namanya Jawa juga. Orang Kaltim tapi KTP Kaltim. Balik kuliahnya ke Jawa Timur gitu dan banyak gitu Bu. Dan tetap pakai bahasa. Ada yang sudah ngerti bahasa Jawa dari awal sudah ngerti gitu. Dan teman-teman saya juga dari Banjarmasin dari Kalsel juga ada beberapa tapi tidak sebanyak di Kalimantan Timur. Kita semuanya tuh dari awal saya bahkan dari masih maba, masih PKKMB waktu itu sudah belajar bahasa Jawa. Buat pengennya blending di sana. Saking pengen blending. Kita takut berbeda nih. Takut berasa saya ngomong. Logat Banjar saya keluar. Orang langsung merasa dari mana? Tekon di awam. Jadi kayak langsung kena metal. Takut juga. Kalau berbeda dia langsung ngomong bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa pasti sekarang. Lumayan tapi udah lumayan lama juga sih buat terakhir berapa tahun. Tapi masih senang dengar kalau orang ada bahasa Jawa pengen nimbrung juga. Seperti itu. Jadi itu ada kelebihannya lah di situ ya. Apa namanya? Bagaimana dengan suasana belajarnya? Suasana belajar memang ya arah berbeda ya di sini. Coba lebih tertib tapi mungkin nggak bisa menyalahkan tempatnya. Saya sih lebih fokus ke generasinya mungkin rada berbeda. Generasinya saya masih sungkan banget sama dosennya, telat enggak. Kalau telat nggak berani masuk, nggak berani yang masuk dengan modal senyum, nggak berani. Kalau sudah tahu sadar telat, nggak akan datang, nggak akan berani. Ya udahlah, loss sudah kita hari ini pokoknya. Daripada berdosa dimarahin dosen gitu. Sedangkan kan teman-teman yang sekarang telat pun masih berani gitu. Bermodalkan senyum nekatnya masuk. Tapi dasarnya juga berharap keberuntungan terjadi kan tetap di absen. Kayak gitu. Mungkin ya ada perbedaannya di situ dan ya lebih disiplin lah kalau kita soalnya kan jauh lah udah kuliah jauh-jauh tuh dan di Brawijaya pula gitu. Kalau sampai masih nggak serius gitu kayaknya rugi lah ya. Rugi gitu. Mungkin di situ kalau saya berbedanya
kulturnya antar kita di Untan dengan di Brawijaya yang saya rasakan. Kalau saya itu S1-nya itu kan kami itu di pesantren ya Bu ya. Itu saat saya Di bawah naungan pesantren. Jadi suasana akademik dia ini ya suasana pesantren. Yang di mana suasana pesantren itu kita itu lebih cenderung untuk mendengarkan apa perkataan dari dosen itu utuh gitu Bu. Jadi kita itu ya semacam nurut bener gitu. Nurut. Yes. ya mendengarkan kayak gitu. Tapi apa ya biar kalau kita membantah itu Bu, nah kayak kita membantah itu Itu sebesar itu bisa. Tapi kemudian akhirnya lama kelamaan dan budaya itu berkurang kan Bu, karena kita kan sudah mulai berpikir kritis ya. Akhirnya ketika kita belajar terus, ketika dosen itu tidak upgrade dengan pengetahuannya, ketika dia samakan dengan zaman dia kuliah kan otomatis mahasiswa kan akhirnya teori sekarang kan nggak gini. Jadi gitu. Jadi menurut saya itu kalau dulu ketika kami S1 itu masih menganut budaya pesantren karena kan beda di bawah naungan pesantren. Tapi kemudian ketika di Untan ini kita kan dihadapkan dengan basically anak-anak yang sudah beragam gitu ya Bu. Iya, jauh banget tadi itu pesantren multikultural lagi. Jadi akhirnya ya kita itu menyesuaikan lah dengan mahasiswa kita itu. Sama juga ketika saya mengajar di yang sekolah tinggi ekonomi dan bisnis itu juga berada di bawah pesantren. Kan kami dosen swasta. Nah, culture anaknya ini masih agak miring dengan saya yang kuliah dulu gitu Bu. Masih di bawah pesantren gitu ya? Jadi memang kultur pesantren itu seperti itu. Jadi kita itu menganggap bahwa apa yang sudah dikasih oleh dosen itu sesuatu dan pengetahuan yang untuk, dan kita itu ketika mau membantah atau mau berdebat itu sesuatu hal yang agak dan harus kemana. Uniknya di situ Bu. Jadi memang kalau kita bicara plus minus ya Bu ya, tapi anaknya itu memang ya patuh gitu. Tapi kalau di sini kok saya ya ngajar seluruh mahasiswa misalnya apakah mereka contoh yang berbeda? Enggak juga. Sepertinya ini maksudnya dari soal pendapat lah yang menurut saya ya nurut aja. Tapi saya bilang wah ini jangan sampai seperti kebaca hidung ya, enggak gitu, sama malah bilang kayak gitu loh, karena kritis gitu dan jadi ada juga yang gini gitu, yang enggak, yang seperti bilang tadi, walaupun bukan dari bawah pesantren gitu. Kalau Ya, saya ini Bu terbalik dari Pak. Saya ini pengagum tokoh-tokoh Marxisme ya. Seperti ini. Ya bukan berarti saya harus bertentangan dengan apa saya yakini kan. Tetapi saya mengikuti pemikiran Lenin itu kan. Bagaimana dalam Marxisme itu tidak ada yang namanya status sosial itu dalam kehidupan itu. Jadi saya itu paling benci orang bersembunyi di paling coba agama itu. Jadi bicara ayat, bicara hadis, itu tahu nyuri juga kan. Ini tetap ya. Ini juga kan, itu lebih jahat dibandingkan orang yang udah tahu kita tidak baik, tapi kita udah tahu mereka itu baik, mereka nyolong juga, nyuri juga kan, pura-pura lemah-lembut penuh dengan palsuan, itu saya sangat benci sekali. Jadi saya itu ya udahlah kayak Leni aja, pasti kalau menantang aja sampai. Tapi kalau di sini gimana maksudnya? Apa seperti itu? Pengalaman saya tadi dan begitu walaupun bukan dapat pesantren. Kalau mahasiswa di sini tuh ya lumayan sih Bu, lumayan. Cuman kalau pada masa itu kan lebih domain diskusi, kajian di berbagai organisasi eksternal itu semacam. Ini berarti Ya sekarang jadi kita itu tidak ada takut sama dosen. Kalau dosen kita tidak biarkan dia itu istirahat tuh menjawab gitu loh. kalau dulu kayaknya maksudnya gitu baru dulu ya. Sekarang agak beda kok. Ya, jadi saya kan pernah di SD Jawa kan.
Kan lebih baik kita kan bisa ya orang kalau bilang orang Timur kan banyak bicara. Biasa orang Jawa nih diam aja kan. Oh mereka ini memang udah pintar ya. Memang kita tanya kita sering nanya kan, tahu kan. Kita tempat dosennya itu, ya kadang-kadang gesekan itu melahirkan energi positif itu kan tidak semua ada yang ada gesekan. Ya memang kalau saya orang BIPA kan, jadi BIMA itu kan Agak keras. disebut danam bari itu tanah yang bermisterius itu. Artinya biasa orang Bima itu kalau keluar itu bawa tanahnya Bima itu bawa dicampur dengan tanah sini kan salah. Itu masih kuat. Artinya apa sebenarnya? Artinya supaya tanah kita itu bisa nyatu dengan tanah. Oke. Bisa dicampur gitu. Itu masih kuat ya ini. Ada Dewan itu bawa tanah enggak? Bawa dengan saya. Jangan saya. Kenapa baca memang jangan saya. Dua ketua MK ada orang Bima itu Dufan dengan Usman itu sekarang. Ini enggak, Pak. Berapa kilo antara? Mereka itu kalau apa ya? Mereka berdua itu begitu juga. Ya, Hamdan Dufan dengan Anwar Usman itu mantan ketua MK. Ya ini kita banyak tanahnya dia catat. Karena sampuin orang ini karena banyak tanah ini dia bawa ya, dia bawa ke Jakarta itu. Saking banyak jadi dia terlalu dekat di situ. Kata orang Bima itu pas Pak Anwar Usman saya di Zulmi itu udahlah Bapak kan banyak tanah juga dibawa. Sehingga apa? Campuran tanahnya itu tanah Bima dengan tanah Jawa itu lebih banyak tanah Jawa sehingga kita berpikir kearifan lokal sebagai orang Bima. Ya dia Dia orang Bima ya. yang penting Mulyono senang saja. Dia tidak ada Jawa kan, dia tidak ada Jawa senang sekalipun dia menang apa ya iparnya Mulyono. Ya di orang Bima itu ya pemimpinan sultannya itu masih terjadi sampai hari ini. Jadi ya dulu memang karena sultannya juga sering nyolong akhirnya ditentang juga kan. Oke lah ya Bapak Ibu ya, waktu kita juga sudah habis sekarang. Terima kasih banyak, mudah-mudahan betah di sini karena bagaimanapun harus betah ya supaya kita enak kerjanya begitu kan. Kalau enggak gitu nanti rindu terus. Tapi kalau dengan bawa keluarga sih nanti kita yang masih bisa ya, mudah-mudahan akan segera bergabung dengan keluarga ya dimanapun kita berkarir itu. Oke masih di Indonesia juga kan ya, jadi tidak juga jauh ini gimana. Nah mudah-mudahan sukses ya. Sampai di sini saja, sampai kita bertemu dari kesempatan ini. Kita akan topik yang berbeda juga tapi tentang bagaimana bermigrasi dari tempat ke tempat lain tapi mungkin dari perspektif yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa.